Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pelajaran tentang cara penyebaran agama Islam ke Indonesia. Cara penyebaran agama Islam di Indonesia kita harus pahami bagaimana tentang sejarahnya para tokoh-tokoh masyarakat menyebarkan agama Islam ke Nusantara, ke negara kita, ke Indonesia Raya nikah. Kita harus melihat sejarahnya. Kenapa sejarah itu penting? Kenapa sejarah itu kita harus mengulas kembali? Sejarah itu memberikan referensi bagaimana kita mengetahui perjuangan para tokoh-tokoh Islam untuk menyebarkan agama Islam yang sebelumnya di Indonesia ini masih belum beragama Islam. Beragama apa? Beragama Hindu-Buddha. Mereka mempunyai cara tersendiri, cara untuk menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Pertama, mereka menggunakan media perdagangan, yang kedua media perkawinan, yang ketiga media seni budaya, kemudian media pendidikan, yang terakhir media politik. Semuanya mereka gunakan cara-caranya yang terbaik untuk di Nusantara ini. Yang awal mulanya di negara kita ini merupakan salah satu pemegang agama Hindu dan Buddha. Banyak situs-situs di Nusantara ini seperti contohnya Borobudur. Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini masih banyak memegang agama Hindu dan Buddha. Kita melihat langsung ke pembahasan yang pertama, media perdagangan. Ya, media perdagangan kita melihat di sini. Media perdagangan merupakan cara pertama kali dalam menyebarkan agama Islam oleh para mubalik yang singgah di bandar-bandar Indonesia. Apa itu bandar-bandar? Tempat-tempat persinggahan orang-orang mubalik yang masuk ke Nusantara, ke Indonesia. Ini yang kita perlu ketahui. Sejarahnya seperti ini. Mereka datang dari negara-negara, negara Arab, negara Mujarat, terus Persia, datang ke sini hanya berdagang, tapi punya tujuan yang jelas, tujuan untuk menyebarkan agama Islam dari Arab semuanya. Terus dalam waktu yang sangat singkat orang-orang pesisir masuk Islam, dikarenakan para mubalik itu mengajaknya dengan lemah lembut, sopan santun, dan memberikan suri tauladan yang baik. Terus kemudian yang terakhir yaitu media politik. Di sini penyebaran Islam secara politik dilakukan oleh penguasa seperti raja, adipati, dan para penggawa kerajaan. Ini dulu. Sekarang bagaimana? Terus mereka menggunakan kekuasaan dan kewibawaan mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam. Puncak keberhasilan dakwah dengan media politik ketika para wali menobatkan Raden Fatah sebagai raja kerajaan Islam di Demak. Kita boleh melihat sejarah dan asal-usul Raden Fatah, pendiri kerajaan Demak, Bintaro, kisah di Nusantara ini. Merupakan pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Sultan Demak yang berkuasa pada tahun 1475 hingga 1518 Masehi ini sejatinya adalah pangeran dari kerajaan Majapahit, salah satu pendukung peradaban Hindu Buddha terbesar yang pernah
tercatat dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Beberapa referensi menyebutkan bahwa Raden Patah adalah putra Bre Kertabumi atau Brawijaya V pada tahun 1468 hingga 1478 Masehi. Sosok yang diyakini sebagai raja terakhir Majapahit. Ketika Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak bersama para wali songo, Majapahit sedang menjelang keruntuhannya yang akhirnya benar-benar runtuh. Raden Patah dan Kesultanan Demak adalah pemula kejayaan Islam di Jawa, sekaligus mengakhiri kejayaan peradaban Hindu-Buddha yang sebelumnya pernah amat dibudaya di bawah panji-panji kerajaan Majapahit. Raden Patah berdarah campuran. Ibundanya Siu Banci adalah putri Tanggoa alias Syekh Bentong, sosok ulama Cina yang menjadi salah satu perintis terbentuknya Wali Songo sebagai majelis syiar agama Islam terutama di daerah Jawa. Sudah ya, kita sudah menonton kisah sejarah dan asal-usul Raden Patah. Ini pentingnya politik ya. Politik juga bukan tidak penting. Jangan mengira politik itu hanya untuk kepentingan orang-orang pemerintahan, tapi kepentingan kemaslahatan bersama. Makanya kalau kita di sini penyebaran Islam secara politik dilakukan oleh penguasa seperti raja, adipati, dan para punggawa kerajaan. Mereka menggunakan kekuasaan dan kewibawaannya mengajak masyarakat untuk masuk Islam. Siapakah yang dinobatkan oleh para wali songo menjadi raja kerajaan Islam di Demak? Yang mau menjawab, angkat tangan, silakan angkat tangan. Maulidia, silakan Maulidia kalau mau jawab. Ini Kak Sika. Raden Patah. Raden Raden Patah. Ya, ada tadi. Oke, kemudian terakhir pertanyaannya, bagaimana cara metode penyebaran agama Islam di Nusantara? Bagaimana cara metode penyebaran agama Islam di Nusantara? Ada yang mau jawab? Siapa lagi? Nia, Nur, Adila, silakan kasihkan. Mana? Nur, Nia. Metode silaturahim, metode ketauladanan, dan metode dialog. Ya, betul. Sudah ya? Sudah, berarti ini sudah paham semuanya tentang materi ini, tentang cara penyebaran agama Islam ya. Kalau sudah, kita lanjutkan di minggu pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan di minggu selanjutnya pelajarannya. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, bisa melihat, menambah wawasan ya, sejarah-sejarah terdahulu, cara-cara penyebaran agama Islam. Silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kuaga ya Allah, ya Rabbi Rahmi, bi husni khatimati, bi ahli samawati, wa murati wa alimna, wa adibna ya Rabbi.
Sirri ayati Allahumma Rabbi ja'alna irakana minat dunya la ilaha illallah amina Rabbana wa'na lima lamdana Rabbi alimna ladhi fauna Rabbi fakina wa fakialana wa korobati lana fitinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.